Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Tidakkah kau bayangkan di mana ada satu keterangan yang menyampaikan orang-orang yang tidak pernah membayangkan dirinya akan meninggal, maka orang tersebut tergolong dalam orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan su'il khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita dalam sakaratil maut, keadaan sakit yang sangat parah, kemudian kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ruhnya, maka kita membujur tak berdaya, tidak bisa bergerak sedikit apapun. Hanya kain yang menutupi tubuh kita. Kemudian keluarga kita, anak-anak kita hanya bisa menangis. Menangis dan menangis ketika kita ditutupi dengan kain. Kemudian dibawalah kita ke tempat pemandian, dibuka kain tersebut, dimandikan jasad kita yang telah membujur kaku, dimandikan dengan air. Apakah kita pernah berpikir ketika kita akan kembali kepada Allah, kemudian kita dimandikan, siapa yang menemani kita? Apakah anak-anak kita berada di sampingnya ikut memandikan jasad kita? Apakah anak-anak kita ikut melihat, menyaksikan ketika kita dimandikan? Wallahu a'lam. Kalau anak-anak kita ikut dengan orang-orang saleh, kalau anak-anak kita pecinta-pecinta majelis, saya yakin mereka akan menemani kita ketika kita dimandikan. Apakah anak-anak kita mau memangku jasad kita sebagai orang tua? Wallahu a'lam. Kemudian setelah kita dimandikan, kita dikafani, dirapikan, hanya kain yang warna putih yang menempel pada tubuh kita. Seberapa kekayaan kita, seberapa harta yang kita miliki, hanya kain putih yang menempel di antara tubuh kita. Kemudian diangkat tubuh kita ke satu tempat kerangga, atau orang Jawa mengatakan katil. Ya Allah, tubuh kita diangkat. Siapa yang mengangkat tubuh kita? Siapa yang mengangkat jasad kita? Apakah anak kita, ataukah saudara kita, ataukah orang lain? Ditaruhlah tubuh kita di halaman ruang depan rumah. Semua keluarga menangis, anak kita menangis, orang-orang terdekat kita menangis. Kalaupun anak-anak kita ikut dengan orang-orang saleh, memiliki ilmu agama, demi Allah, harapan kita anak kita membaca Al-Quran, membaca surat Yasin, membacakan tahlil untuk menemani kita ketika jasad kita membujur di tempat pembaringan yang sudah bertutupkan kain kafan. Ya Allah, ya Rabb, ditutuplah dengan kain, lapisan kain, ditutuplah dengan kerangga. Tetangga menyaksikan, orang lain menyaksikan, orang lain melihat. Bahkan yang kita pikirkan ketika kita membujur
Hanya orang-orang lain yang membaca Yasin, membacakan ayat suci Al-Quran, tapi keluarga di antara orang-orang terdekat kita, mereka tidak bisa membaca surat Yasin. Ya Allah, sungguh zalim ketika kita tidak tafakkur kepada Allah. Sungguh zalim ketika kita tidak introspeksi. Untuk apa? Untuk anak-anak kita, supaya anak-anak kita dididik dengan akhlak yang mulia. Untuk anak-anak kita supaya bisa membaca Al-Quran, ikut dengan orang-orang saleh, sehingga orang tua meninggal, mereka seyogyanya akan mendampingi kedua orang tuanya. Mereka akan menemani orang tuanya. Kemudian setelah selesai dimandikan, dikafani, salah seorang mengatakan, "Wahai keluarga, sudahkah engkau ridho kalau jenazah akan disolatkan di masjid?" Maka semua keluarga mengatakan, "Aku ridho." Dibawa, bismillah wa ala millati rasulillah. Tubuh kita diangkat dengan kerangga, jasad kita diangkat. Ketika kita diangkat, apakah anak kita mengangkat? Apakah keluarga kita ikut mengangkat kerangga tersebut? Apakah keluarga kita, anak-anak kita yang kita cintai mengangkat kerangga tersebut? Wallahu a'lam. Maka ajarilah, didiklah anak-anak kita supaya seakan-akan kita meninggal. Kemudian ajarilah anak-anak kita untuk bisa membacakan ayat suci Al-Quran ketika sakaratul maut, untuk bisa menemani tubuh jasad orang tuanya, untuk bisa memandikan jasad orang tuanya, untuk bisa mengantarkan jenazah, untuk bisa menyolatinya di dalam masjid. Setelah sholat usai, maka mewakili seorang mengatakan, "Apakah mayit ini orang yang baik?" "Hadzal mayit min ahlil khair. Hadzal mayit min ahlil khair." Apakah mayit ini orang baik? Kalau memang kita orang-orang yang baik, baik dengan Allah dan baik dengan hablum minan nas, maka seraya jamaah di dalam masjid mengatakan, "Hadzal mayit khair." Beliau dengan semangat menyaksikan, "Hadzal mayit khair." Mayit ini bagus, maka saksikanlah wahai Allah bahwa mayit ini adalah mayit yang bagus. Kemudian disampaikan lagi, barangkali ada hubungan yang berkaitan dengan hakul adami, maka anak-anaknya siap mengurusi hakul adami almarhum. Subhanallah, di sini yang paling berbahaya, sebab banyak di antara anak-anak yang mereka mengatakan saya siap, tapi setelah disolatkan, setelah dimandi, setelah dikuburkan, anak-anaknya berpaling dengan urusan hakul adami sebagai anak untuk memberikan kemuliaan kepada orang tuanya. Hakul adami tidak diurusi oleh anak-anaknya. Orang tua punya hutang, karena hutangnya berat, anak-anaknya tidak mengurusi. Bahkan anak-anaknya bentur, anak-anaknya berantem, tidak mau melanjut tanggung jawab daripada hakul adami. Summa na'udzubillahi min dzalik. Maka sebelum terlambat hadirin, wahai seorang ayah, wahai seorang ibu, didiklah anak-anak kalian tentang ilmu agama. Didiklah anak-anak kalian tentang ilmu agama supaya mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal ilmu-ilmu Allah, mengenal fikih-fikihnya. Setelah selesai diangkat jenazah tersebut ke dalam pekuburan, pemakaman. Sampai di pemakaman dibukalah kerangga. Kerangga tersebut dibuka, kemudian diangkat jenazahnya. 3 di bawah, 3 di atas. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Introspeksilah diri kita. Kita akan kembali semacam itu. Terus siapa
Siapa yang akan menerima jasad kita di bawah liang kubur? Kalau kita punya anak yang soleh, kalau kita punya anak yang berbakti kepada orang tua, kalau kita punya anak yang ikut dengan orang-orang soleh, pasti anak-anak kita akan turun di bawah, kemudian mengangkat jasad tubuh kita dan dihadapkan ke arah kiblat, dibuka tali, tempelkan dengan tanah arah kiblat, kemudian dibuka penutup wajahnya, kemudian mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibaca azan dan iqamah, kemudian ditutup rapi, dan turunlah tanah, anak-anaknya naik ke atas, hanya bisa menyaksikan. Ya Allah, kita akan kembali, ya Allah, kita akan kembali, ya Allah, ya Rabb. Setelah selesai dikuburkan, Hilafiyah ulama 7 langkah dari keluarga yang terakhir pulang, datang malaikat Munkar Nakir. Ya Allah, ya Rabbi, jahin Nabi wa alin Nabi wa ashabin Nabi. Ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan bulan Ramadan, kemuliaan malam-malam bulan Ramadan ini, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, supaya dimudahkan bagi kami kelak menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat Munkar Nakir. Ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, mudahkanlah, ya Allah, bijahin Nabi wa alin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mendidik anak-anak kita untuk mengenal ilmu agama, mendudukkan anak-anak kita di majelis-majelis ilmu, sehingga kelak kita meninggal, kita kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, karena memiliki anak-anak yang memiliki ilmu agama, memiliki anak-anak yang duduk dengan orang-orang saleh. Karena saya yakin dengan kita memiliki guru, maka guru kita pasti akan mendoakan dengan baik, mendoakan doa-doa yang istimewa untuk kita, orang tua kita, keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahu jahu indallah, innal murzin inna qad ja'u li dhanbiyas taghfirun Allah. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Majelis Maulid Rasul.